Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya sebagaimana biasa kita akan mendengarkan cuplikan ilmu fiqih untuk membekali diri kita dalam ibadah sehingga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita. Selanjutnya yaitu hal yang kedua daripada hal yang membatalkan sholat. Yang pertamanya sudah kita bahas yaitu berhadas dengan 3 macamnya atau 2 macamnya. Yang kedua yang membatalkan sholat adalah didapatkannya najis yang tidak dimaaf di badan atau di baju atau di tempat sholat kita. Nah, najis ini ada 2 macam, yang dimaaf sama yang gak dimaaf. Sebagian mungkin berpikiran dimaaf, mang salah apa najis sama? Maksudnya ditolerir oleh syariat sehingga nggak apa-apa adanya, dia berada di situ nggak jadi masalah, itu maknanya dimaaf ya. Ini nggak ada salah apa mau kita nggak. Jadi najis itu ada yang dimaaf, ada yang nggak dimaaf. Kalau yang dimaaf kita temukan di baju kita, di badan kita, di tempat sholat kita sholat pakai itu, ada itu nggak jadi masalah. Seperti darah kita sendiri dikit, atau darah orang bahkan dikit, murni, nggak ada campuran air, nggak ada campuran macam-macam, hanya darah aja, tapi tak selama dikit masih dimaaf, nggak jadi masalah. Ya, baju yang kita pakai ada darahnya dikit, nggak jadi masalah, sah dipakai buat sholat. Tapi kalau ada najis yang enggak dimaaf, maka itulah yang bermasalah. Sholat kita bisa batal gara-gara itu, baik itu najis basah ataupun kering. Kayak apa ini misalnya? Kayak itu kotoran cicak. Ya, masjid, musola, rumah kita bahkan ada aja cicak. Kita mau kasih apa juga ada aja dia cicak. Kita tangkap 1-2, dibawa teman 10. Ya, ada aja cicak di rumah. Di masjid ini ada, di masjid dekat rumah kita ada. Kalau itu cicak kotorannya, kita lagi sholat, jatuh, basah, baru keluar dari tubuhnya, tentunya basah, mengenai peci kita di atas kepala atau bahu kita, baju yang di bahu kita itu, maka batal sholatnya. Baik itu jadi najis yang gak dimaaf, kalau ada di dalam tubuh, pakaian atau tempat sholat kita, baik lagi basah ataupun udah kering, maka dapat membatalkan sholat. Hanya saja masalah kering ini kayak kotoran cicak itu, kalau udah lama di tembok lalu nanti lama-lama jatuh, dia udah kering ya, nanti ada perinciannya akan datang kapan dia membatalkan, kapan dia bisa tidak membatalkan. Nah, dan yang harus dihindari dari najis ini adalah pertama badan kita ini harus bersih dari najis. Kalau ada najisnya berarti membatalkan sholat itu, dan termasuk diantaranya bagian dalam hidung. Yang dalam hidung ini ya, itu termasuk yang mesti bersih dari najis. Termasuk diantaranya mata kita ini harus bersih dari najis. Begitupun mulut, begitupun telinga. Kalau dalam bab wudu kita disuruh, atau bab mandi, kita disuruh meratakan air ke seluruh badan. Atau bab wudu kita cuci muka harus rata ke seluruh permukaan basyarah, permukaan kulit ataupun rambut yang ada di wajah. Ya, selain jenggot yang tebal dan cambang yang tebal, itu cukup rambutnya luar ada. Nah, itu yang bagian dalam hidung, bagian dalam mulut, bagian dalam kuping, bagian dalam mata, itu enggak wajib dibasuh ketika cuci muka. Yang wajib dibasuh zahirnya aja, permukaan yang ada di muka ini. Ya, jadi enggak perlu masukin air ke dalam mata, malah membahayakan. Dan begitupun hidung enggak wajib dimasukkan ke dalam ketika cuci muka ke dalam hidung. Bukan bagian dari yang wajib. Yang disunahkan iya ketika kita setelah cuci tangan lalu kemudian kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, bagian dari yang sunnah.
Tapi kalau bicara yang wajib, maka bukan yang wajib dalam bab wudu masukkan air ke dalam hidung, karena hidung ini bagian dalam dikategorikan batin, bagian dalam sebagaimana mata dalam bab wudu. Tapi dalam bab najis, hidung ini, bagian hidung ini dalamnya termasuk yang harus suci dari najis, nggak boleh ada najis di situ. Mata begitu juga, telinga begitu juga, dan mulut begitu juga. Ya, kalau ada mulut dalamnya itu giginya bergusi berdarah, dia lagi sholat, dan itu membatalkan sholat. Begitupun mimisan, ketika ada seorang lagi sholat keluar darah di hidungnya, walaupun nggak keluar ke bibirnya, ke dagunya, tapi di hidungnya ada darah karena mimisan, maka batal sholatnya. Jadi badannya itu termasuk itu. Kemudian baju yang kita pakai, yang kita bawa, yang kita pikul, kita bawa. Nah, selendang ini kita pikul, kita bawa, termasuk peci, termasuk kacamata, apapun yang kita bawa di dalam sholat, jam tangan, cincin, semuanya yang kita pakai, yang kita bawa ke dalam sholat, nggak boleh ada najisnya. Termasuk dompet. Kalau kita sholat bawa dompet di dalam celana belakang, ya, jangan sampai di dompet itu ada yang najis atau yang mutanajis, seperti halnya uang kertas misalnya. Kalau kita tahu betul itu sebelumnya jatuh ke comberan yang ada najisnya, lalu nggak kita cuci, kita keringin aja begitu di bawah matahari sampai kering, kita taruh lagi di dompet, bawa dalam sholat, kita tahu hal ehwalnya begitu sebelum sholat, maka batal sholatnya karena membawa uang yang mutanajis. Jadi semua itu disebut bagian daripada pakaian yang kita pakai. Bukan pakaian ini cuman baju koko, baju gamis, baju apapun yang kita pakai dalam sholat, bukan cuma itu pakaian yang harus suci, tapi yang kita bawa semuanya harus suci yang kita bawa di dalam sholat. Kemudian tempat yang masih suci, yaitu tempat yang kena badan kita, yang menyentuh badan kita. Begitupun menyentuh pakaian yang kita pakai, ya, itu harus suci. Dan begitu juga menyentuh apapun yang kita bawa seperti selendang, yang menyentuh bagian selendang yang kita bawa ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, atau baju kita, terutamanya perempuan kalau mau kena biasanya akan melebar ketika turun ke bawah ketika sujud. Maka semua bagian tempat-tempat itu wajib suci semuanya. Adapun yang di luar itu, yang di depan sana enggak kena ketika kita sujud, atau di ujung sejadah enggak kena ketika kita sujud, maka tidak mempengaruhi kesahan salat, walaupun hukumnya makruh aja kalau salat berjurusan dengan najis. Ini yang bisa kita bahas di malam ini, yang terkait dengan najis yang tidak dimaaf, yang dapat membatalkan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.